Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semuanya. Selamat siang. Apa apa kabarnya? Semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Meskipun pembelajaran kita belum bisa tatap muka langsung, di sini ibu akan memberikan pelajaran materi 8, yaitu tentang toleransi dan menghadapi perbedaan. Sebelum materi, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya silahkan anak ibu simak video ibu di sini. Sebelumnya ibu ingin bertanya kepada anak ibu, gambar apa itu? Ya, ada kan gambar 3 ibu-ibu atau yang sedang bersama. Ya, itu kebersamaannya, toleransi. Dan selanjutnya siapa yang tahu tentang pengertian dan jenis toleransi? Di mana? Ya, pengertian toleransi yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi berasal dari kata toleran, ya, yang artinya bersifat dan bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi merupakan sikap yang dimiliki seseorang dalam menghargai adanya suatu perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Perbedaan yang dimaksud meliputi suku, ras, bahasa, budaya, kondisi fisik, dan agama yang dianut. Dan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku saling menghormati dan menghargai berbagai macam perbedaan. Dan adapun jenis-jenis toleransi yaitu ada 3, yaitu apa anak? Ya, toleransi beragama, toleransi budaya, dan toleransi berpolitik. Di mana toleransi beragama artinya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar umat beragama. Sedangkan toleransi budaya, sikap menghormati ragam budaya yang ada tanpa menilai lebih tinggi atau lebih rendah budaya yang satu dengan yang lain. Sedangkan toleransi berpolitik yaitu menekankan bagaimana menghargai dan menghormati hak politik yang dimiliki seseorang. Ya. Dan selanjutnya adapun tujuan dan manfaat toleransi itu sendiri adalah yaitu menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah tindakan diskriminasi, mencegah perpecahan, menyatukan perbedaan, dan meningkatkan perdamaian. Itulah tujuan toleransi. Sementara tujuan toleransi ada lagi yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, membangun rasa nasionalisme, mengurangi sifat egois, mempermudah proses musyawarah. Dan selanjutnya yaitu penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana toleransi tersebut diterapkan. Toleransi dalam tradisi Islam, agama Islam yang dianut mayoritas warga negara Indonesia tidak terlepas dari budaya dan tradisi yang melekat erat pada masyarakat Indonesia. Begitupun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah harus selalu berbahasa Arab saat itu. Tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang akhirnya dicontoh oleh para wali songo yang menjunjung tinggi sikap toleransi, selalu berhati-hati, dan selalu mempertimbangkan dakwahnya di tengah masyarakat yang memiliki tradisi lokal dengan sikap toleransi yang akhirnya dicontoh oleh dakwah Wali Songo, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan karena masyarakat setempat tanpa harus menghilangkan tradisi lokal yang ada pada saat itu.
Karena sikap toleransi juga Islam dapat dikenal sebagai agama yang baik, sehingga berkembang dengan pesat. Ya. Selanjutnya, toleransi dalam beragama, toleransi dalam hal dakwah, toleransi dalam hal ibadah, yaitu toleransi yang diperbolehkan dalam Islam hanya sebatas menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah agama lain. Terus toleransi sesama muslim dalam hal berbeda pendapat. Dalam mengamalkan ilmu fikih terdapat banyak perbedaan yang di dalamnya oleh umat Islam berbeda tersebut bukan untuk diperselisihkan, melainkan untuk dihormati. Sedangkan toleransi dalam muamalah, sikap saling menghormati dan menghargai pihak lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adab, kesopanan, dan budaya yang ada. Dan selanjutnya, cara menghindari sikap intoleran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dengan bagaimana sikap intolerannya, yaitu jenis keragaman keyakinan ideologi atau ideologi. Menolak praktek keyakinan yang berbeda, mengungkapkan sesat pada keyakinan yang lain, menganggap salah pada keyakinan yang lain, menolak individu yang tidak seagama dengannya, memperlakukan beda atas agama yang dianut, tidak menghormati agama lain. Ya. Dan selanjutnya, keragaman agama memilih, mendukung atau menyalahkan pihak lain berdasarkan agama yang dianut, perlakuan diskriminatif, sentimen berdasarkan perasaan agama yang dianut. Selanjutnya, keragaman suku, ras, budaya, dan yang lainnya dengan cara sikap dan tindakan yang membeda-bedakan, merendahkan, atau menganggap golongan lain, sikap diskriminatif terhadap perbedaan gender, kelompok, dan ekonomi, melakukan hal yang tidak baik atas dasar mayoritas dan minoritas. Adapun upaya menjauhi sikap intoleran itu yaitu tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku. Adapun cara menghindari sikap intoleran dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa aja, anak-anak? Tuh. Jenis keragamannya ada keragaman keyakinan, keragaman ideologi, dan ada keragaman agama dan keragaman suku ras. Kalau dia contoh sikap intoleran dalam keragaman keyakinan atau ideologi itu caranya bagaimana menghindarinya? Menolak praktik keyakinan yang berbeda, mengungkapkan sesat pada keyakinan yang lain. Dan selanjutnya keyakinan agama, contoh sikap intolerannya yaitu menolak individu yang tidak seagama dengannya, memperlakukan beda atas agama yang dianut, tidak menghormati agama lain, memiliki, mendukung atau menyalahkan pihak lain berdasarkan agama yang dianut, perlakuan diskriminatif. Selanjutnya sentimen berdasarkan perasaan agama yang dianut. Dan selanjutnya kalau dia menghindari dalam keragaman suku ras dengan cara sikap dan tindakan yang membeda-bedakan, merendahkan atau mengganggu golongan lain dan sebagainya. Bagaimana upayanya?
supaya kita menjauhi sikap intoleran itu dengan cara yaitu adapun upaya yang dilakukan untuk menjauhi sikap intoleran yang terdapat dalam buku Pluralisme, Konflik dan Perdamaian 2002 oleh Elga Sarapung antara lain sebagai berikut: tidak memaksa kehendak diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih banyak, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Itulah sikap toleransi kita, dimana kita harus bersikap toleransi dan menjauhkan sikap intoleran. Selanjutnya, anak ibu silahkan dikerjakan tugas-tugas di halaman buku pelajaran bab 8 halaman 120. Ditulis dengan tulisan tangan, ayo berlatih dan disiapkan ya anak-anak ibu. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.